Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 ingin membuat video tentang jual beli dalam Islam yang akan dibimbing oleh Bu Sarir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Siti Pratama. Amin. Saya Muhammad Rafal Fitra. Perkenalkan, saya Lutfi Rahman. Dalam Islam, jual beli atau yang dalam bahasa Arab disebut al-bai adalah suatu akad atau perjanjian yang sah ketika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Pada intinya, transaksi jual beli diperolehkan karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba atau bunga atau keuntungan berlebihan yang tidak wajar, gharar atau tidak kepastian yang berlebihan, serta penipuan atau kezoliman. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar suatu transaksi jual beli dinilai sah menurut ajaran Islam, ada beberapa rukun atau elemen dasar yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada dua pihak yang sah, yaitu penjual dan pembeli, yang memenuhi syarat seperti berakal, balik, dan bebas dari paksaan. Kedua, adanya pernyataan atau komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak, yang secara terminologi disebut ijab atau penawaran dan kabul penerimaan sebagai bentuk kesepakatan. Ketiga, objek atau barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui keberadaannya, memiliki manfaat halal dan benar-benar dimiliki oleh penjual sehingga dapat diserahkan kepada pembeli. Keempat, harus ada nilai barang juga harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak. Selain itu, Islam juga mengatur agar tidak terjadi transaksi yang cenderung merugikan salah satu pihak. Misalnya, barang yang dijual harus memiliki nilai yang pasti dan tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian atau gharar, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat Islam, seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan atau yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah dilarang, misalnya saat sholat Jumat, akan dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Dalam praktik, penerapan prinsip-prinsip ini membantu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Seluruh akad dilakukan dengan niat saling menguntungkan sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya kepercayaan dan transparansi antara pelaku ekonomi. Dengan demikian, meskipun jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat umum, setiap transaksi harus dilakukan dengan memperhatikan etika, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan pedoman syariat Islam. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang jual beli dalam Islam juga mencangkup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli tunai dan kredit. Para ulama menekankan pentingnya transaksi dilakukan secara tunai untuk barang-barang tertentu, misalnya dalam penukaran emas dan perak, untuk menghindari praktik riba, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, betapa rinci dan telitinya pengaturan ekonomi dalam Islam, sehingga setiap bentuk transaksi memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antar pihak. Dalam Islam ada beberapa bentuk jual beli yang dianggap tidak sah atau dilarang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Salah satunya adalah riba, yaitu keuntungan berlebihan yang tidak sesuai dengan syariat seperti bunga atau pinjaman. Selain itu, gharar atau ketidakpastian dalam transaksi juga dilarang, misalnya menjual barang yang tidak jelas kualitas dan keberadaannya. Penipuan dalam jual beli seperti menyembunyikan cacat barang agar pembeli tidak mengetahuinya juga termasuk praktik yang haram. Begitu pula dengan ihtikar, yaitu menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keseimbangan dalam transaksi agar setiap pihak mendapatkan haknya secara adil. Oh, hari ini panas sekali. Enaknya minum yang segar-segar. Kita ada es, beli yuk. Ayo, Bang. Mau beli minum, Bang? Saya yang taruh, Bang. Apa yang taruh? Bang, saya yang tela-tela tadi, Bang.
Ayah ini taruh bang. Narkoba lah dulu bang. Oh, bang, aku mau beli yang Ini buatin ini dulu lah bang. Makasih bang. Nih. Ya Allah. Ya udah Pak. Siap. Main PS kok, Bang. Udah angkat aja dulu. Ada sih. Malah ke situ dia. Ngalangin anjing. Udah enggak tadi enggak di depan mata. Kisah nyata nih kak, penjual. Enggak tadi kami yang Eyo. Terus saya kan nampak di depan mata. Ada bukan. Kan aku talam. Segan juga salam apa? Salam enggak? Tadi ya tinggal dikit ya. Itu udah. Berapa harganya? 2.000 aja. Oke, terima kasih ya. Makasih ya. Uangnya pas ya. Ya. Dah. Enggak berlebih dah. Maafkan lagi.